Dan mereka mengutuki matahari, debu dan kerja keras mereka, takdir Filistin mereka yang menyiratkan bahwa mereka adalah budak-budak dari orang-orang yang menindas, sementara mereka dapat menjadi raja. Dan mereka mengutuki para nabi, bait Allah dan kita semua. Aku ingin pergi. Tetapi Simon menolak dengan berkata, tidak, sebaliknya, kita perlu mendatangi orang-orang berdosa ini. Guru akan melakukan itu, dan kita harus melakukannya juga. Jadi, kau dapat berbicara kepada mereka, kata Filipus dan aku. Dan jika aku tidak tahu apa yang harus dikatakan, kata Simon, maka kami akan membantumu, jawab kami. Simon lalu, dengan tersenyum, pergi menghampiri dua orang laki-laki yang sedang duduk bermandikan keringat di atas sebuah buntalan raksasa yang tidak dapat mereka naikkan ke atas kapal. Dan dia berkata, berat ya. Tidak seberat kenyataan bahwa kami letih. Dan kami harus menyelesaikan muatan ini, sebab itulah apa yang dikehendaki si pemilik. Dia ingin berlayar sementara laut tenang. Sebab sore ini laut akan bergelora dan dia harus sudah melewati batu karang itu agar terhindar dari bahaya. Batu karang di lautan? Ya, di sana, di mana airnya berbuih, tempat yang bahaya. Arusnya? Tentu saja. Angin selatan bertiup sekeliling tanjung dan bertabrakan dengan arus di sana. Apa kau seorang pelaut, seorang nelayan air tawar? Tapi air selalu air dan angin selalu angin. Aku sendiri nyaris tenggelam dalam air lebih dari sekali dan tangkapanku masuk kembali ke dalam danau. Bisnis kami bagus tapi dapat juga tidak menyenangkan. Tidak ada tempat yang sepenuhnya buruk dan tidak ada bangsa yang sepenuhnya kejam. Dengan sedikit kehendak baik adalah selalu mungkin untuk sampai pada suatu kesepakatan dan orang akan mendapati bahwa ada orang-orang baik di mana-mana. Ayolah, aku akan membantumu, dan Simon memanggil Filipus dengan berkata, ayo, kau akan menangkap muatannya di sana, aku akan menangkapnya di sini dan orang-orang baik ini akan menghantar kita ke sana, ke kapal, dan ke bawah kepalka. Orang-orang Filistin agak enggan, tetapi lalu mengizinkan mereka membantu. Sesudah menempatkan buntalan di tempatnya, dan buntalan-buntalan lain, yang ada di jembatan juga, Simon mulai memuji kapal, sebab dia hanya tahu itu, dan dia memuji lautan, kota yang sangat indah seperti terlihat dari pantai dan dia menunjukkan minat pada navigasi dan pada kota-kota asing. Dan mereka semua mengelilinginya, berterima kasih padanya dan memujinya, hingga seorang bertanya padanya, tapi, dari manakah kau? Dari daerah Nil, bukan, dari Laut Galilea. Tetapi seperti bisa kamu lihat, aku bukanlah seekor macan. Itu benar. Apa kau menginginkan pekerjaan? Ya, aku akan membawamu serta, jika kau mau. Aku dapat lihat bahwa kau seorang pelaut yang handal, kata pemilik kapal. Aku sebaliknya yang akan membawamu serta. Tetapi, tidakkah kau katakan padaku bahwa kau menginginkan pekerjaan? Itu benar, pekerjaanku adalah membawa manusia kepada Mesias Allah. Kau adalah manusia, jadi kau adalah pekerjaan bagiku. Tapi aku seorang Filistin, dan apa itu artinya? Artinya bahwa kamu membenci kami, bahwa kamu telah menganiaya kami sejak dari dahulu kala. Para pemimpinmu selalu mengatakan demikian. Para nabi, tetapi sekarang para nabi adalah suara yang tidak lagi berseru. Sekarang hanya ada Yesus Kudus yang agung. Ia tidak berteriak, melainkan memanggil orang dengan suara yang bersahabat. Ia tidak mengutuk, ia memberkati. Ia tidak mendatangkan kemalangan, melainkan mengenyahkannya. Ia tidak membenci dan tidak ingin siapapun membenci. Sebaliknya ia mengasihi semua orang dan ia ingin kita mengasihi juga musuh-musuh kita. Dalam kerajaannya tidak akan ada lagi para pemenang dan para pecundang, orang-orang bebas dan budak-budak, teman dan musuh. Tidak akan ada lagi perbedaan-perbedaan begitu rupa yang menyakitkan, yang merupakan konsekuensi dari kejahatan manusia, melainkan hanya akan ada para pengikutnya, yakni orang-orang yang hidup dalam kasih, dalam kemerdekaan, dalam kemenangan atas segalanya yang merupakan beban atau penderitaan. Aku mohon padamu,
Sudi percayalah pada perkataanku dan rindukanlah ia. Nubuat-nubuat dituliskan, tetapi ia lebih besar dari para nabi dan nubuat-nubuat dihapuskan bagi mereka yang mengasihinya. Lihat kotamu yang indah ini, kamu akan mendapatkan yang jauh terlebih indah di surga, jika kamu maju sejauh mengasihi Tuhan kita Yesus, Kristus dari Allah. Itulah apa yang dikatakan Simon dan dia sederhana dan sekaligus terinspirasi dan semua orang mendengarkannya dengan seksama dan dengan hormat. Ya, dengan hormat. Kemudian beberapa warga muncul dari sebuah jalanan dengan berteriak-teriak, dan mereka bersenjatakan pentung dan batu-batu dan mereka melihat kami dan mereka mengenali dari pakaian kami bahwa kami adalah orang-orang asing. Dan sekarang aku mengerti. Mereka mengenali bahwa kami dari bangsamu, Yudas, dan mereka pikir bahwa kita semua sama sepertimu. Andai mereka yang di kapal tidak melindungi kami pastilah sudah tertimpa masalah. Mereka menurunkan sebuah sekoci dan membawa kami pergi melalui laut dan mereka membiarkan kami mendarat dekat kebun di mana kita berada siang tadi dan dari sana kami datang kemari bersama dengan orang-orang yang menanam bunga-bungaan untuk orang-orang kaya negeri ini. Tetapi, Yudas, kau sudah merusakkan semuanya. Itukah cara menganiaya orang? Itu kebenaran, tetapi harus digunakan dengan bijaksana. Petrus tidak mengatakan dusta, tetapi dia tahu apa yang harus dikatakan, kecam Nathanael. Oh, aku berusaha untuk menempatkan diri di posisi guru, dan aku pikir ia akan sangat baik. Dan aku juga, kata Petrus rendah hati. Aku suka sikap yang kuat, itu lebih rajawi.